warahmatullahi wabarakatuh. 6 akan mempresentasikan bab 7 pergeseran makna umum, perubahan maksud, ketaksaan, dan pemandaan. Yang pertama itu pergeseran menyeluruh dan perubahan maksud. Pada TSU 1 ini, secara umum dapat kita lihat di sini bahwa dengan memakai klausa-klausa berawalan di produsen teks sumber atau TSU ingin mengesankan nada pernyataan yang bersifat impersonal dan berkewenangan dalam wacana. Di samping itu, ini digunakan bukan menentukan siapa yang berbicara, tapi lebih menekankan kepada katanya. Pada TSA 1, di sini dapat dilihat bahwa kesan impersonalisasi sebagai ciri penting dalam TSU dipertahankan dalam terjemahannya. Dalam hal ini, penerjemah telah mempergunakan it sebagai subjek yang impersonal dalam kalimat 2 sampai dengan 4. Pada kalimat 2 sampai 4 pada TSA di sebelah, di sini tampak bahwa ada perubahan yang terjadi. Peletakan verba di latar depan dengan di dalam TSU beralih ke subjek non personal dalam terjemahannya. Perubahan ini wajib karena verba hanya dapat berada di posisi depan dalam klausa berbahasa Inggris bila kalimatnya imperatif atau kalimat perintah. Dengan perubahan wajib ini, dapat dikatakan bahwa penerjemahan TSA 1 telah berusaha menyatakan aspek-aspek kewacanaan yang penting, sehingga kita dapat mengatakan bahwa TSA 1 sepada dengan TSU. I will be continuing explaining about teks sasaran 2 dan teks sasaran 3. Jadi dapat dilihat di slide ini bahwa di teks sasaran 2 itu terjadi perubahan yang penting, yaitu ketika impersonalisasi dalam teks sumber menjadi personalisasi dalam terjemahannya, yakni dengan penggunaan he sebagai penyangga beban topikal di hampir semua kalimat yang terdapat dalam teks sasaran 2. Dengan demikian terjemahan itu menjadi person oriented, bukan lagi speech oriented yang sebelumnya terdapat di sumber teksnya, di teks sumbernya. Meskipun perubahan atau pergeseran tersebut bersifat pilihan, yang terpengaruhi hanyalah aspek makna situasional. Perubahan atau pergeseran pilihan tersebut tidak mempengaruhi aspek makna referensial atau makna dasar yang membentuk atau tujuan penulis. Namun, ada kalanya pergeseran serupa dapat menyebabkan perubahan, seperti yang dapat kita lihat di slide selanjutnya, yaitu teks sasaran 3. Dapat dilihat hasil terjemahan teks sasaran 3 ini disampaikan dengan menggunakan kala kini atau present tense dalam bahasa Inggris yang mengesankan adanya apa yang disebut sebagai perennial relevance atau relevansi ungkapan yang bersifat abadi seperti pemaparan ilmiah. Dengan pemakaian present tense atau kala kini ini, teks sasaran 3 tersebut bukanlah sebuah laporan seperti dalam teks sumbernya. Dalam bahasa Inggris, teks tersebut lebih mengesankan sebuah teks expositoris atau pemaparan. Jadi tidak hanya terjadi pergeseran pada jenis teksnya, namun juga terjadi pergeseran pada maksudnya. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran makna dasar yang terkandung dalam kala dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketaksaan fungsi dan maksud serta pengambilan keputusan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, seperti yang kita ketahui bahwa proses penerjemahan bukan hanya mengubah teks sasaran umum ke teks sumber begitu. Jadi kita harus tergantung pada kondisi dan bersifat komunikatif. Jadi sebelum kita menerjemah sebagai penerjemah yang baik, kita harus bisa mengubah dari makna satu ke makna lainnya sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, ketaksaan sendiri ini merupakan sebuah keambiguan. Ketaksaan berarti keambiguan atau kerancuan dalam menerjemah sebuah bahasa atau sebuah kalimat. Sebuah teks BSU bahasa umum dapat bersifat taksa dalam hal fungsinya. Makanya di sini supaya penerjemah tidak bingung, maka terdapat dua fungsi. Yang pertama fungsi informatif
Dan yang kedua yaitu vokatif. Informatif yaitu mengalihkan kandungan referensial atau konseptual ke TSU secara penuh, berarti bersifat informatif. Sedangkan vokatif sendiri yaitu bersifat kalimat perintah atau sejenis, kalau saya berikan contoh itu sejenis resep dan sejenisnya yang bersifat langkah demi langkah seperti di konteks mungkin. Kemudian di slide kedua saya memberikan contoh di halaman 98 TSU 3. Di sini contohnya yaitu mula-mula kulit ubi kayu dihilangkan, kemudian dijemur sampai kering, namanya geplek. Geplek ditumbuk dijadikan tepung, sesudah dicampur air sedikit, kemudian dikukus. Nah, contoh ini merupakan contoh vokatif karena di sini terdapat kalimat perintah atau langkah demi langkah. Kita sebagai penerjemah bisa mengubah contoh ini menjadi kalimat informatif. Seperti contoh di halaman 99 TSA 3B itu ketika kita ubah menjadi teks deskriptif, firstly the cassava skin is removed, then it is put under the sun to dry, it is called geplek. Jadi sebagai penerjemah yang baik kita bisa mengubah teks vokatif menjadi informatif depend on the condition and situation. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus bijak dalam proses penerjemah. Jadi teks ini yang awalnya vokatif kita ubah menjadi jenis eksposisi atau deskripsi. Selanjutnya adalah teks yang kurang runtut atau meragukan. Pada slide yang ada di sebelah saya, terlihat bahwa kata agriculture digarisbawahi seakan-akan kata agriculture itu adalah topik yang dibahas dalam teks tersebut. Akan tetapi, setelah kita tinjau kembali, kita baca kembali teksnya, tidak ada satupun yang membahas tentang agriculture, mengingat Maluku adalah provinsi yang unggul dengan keadaan maritimnya, bukan agriculture-nya. Nah, maka di sini menimbulkan sebuah keraguan makna. Apa maksud teks tersebut? Sehingga, dalam kasus ini, penerjemah perlu melakukan dua hal. Yang pertama, menanyakan kepada si pemilik teks asli, apa maksud dari teks tersebut. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan perangkat intelektual yang ada. Namun, ada kalanya, selain unsur yang meragukan, sebuah teks yang akan diterjemahkan mengandung hal-hal yang membuat teks tersebut kurang runtut. Nah, seperti yang ada di sebelah saya di slide ini, ada contohnya. Yang dibahas di awal adalah tentang pengembangan pembangunan. Namun, kemudian dibahas tentang kebutuhan wanita. Sehingga di sini menimbulkan tidak runtutnya teks terjemahan. Apakah yang dibahas membuat pembaca bingung? Apakah itu tentang pengembangan pembangunan atau tentang kebutuhan wanita? Nah, sehingga di sini diperlukan sebuah perbaikan untuk membuat teks tersebut lebih baik. Namun sebenarnya bisa tergantung dari penerjemah itu sendiri. Dia bisa menerjemahkan teks tersebut dengan apa adanya, atau dia memperbaiki teks tersebut sehingga menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Seperti misalnya saat di awal tengah membahas tentang pengembangan pembangunan, maka setelahnya penerjemah harus menambahkan sebuah transisi yang bisa membuat pengembangan pembangunan tersebut berhubungan dengan kebutuhan wanita. Nah, dalam kasus ini, mengapa sangat diperlukannya teks yang runtut dan makna yang tidak meragukan? Ada dua hal. Yang pertama, pembaca bisa saja tidak mengetahui versi asli dari teks tersebut, sehingga ketika pembaca menemukan hal-hal seperti ini, mereka akan berpikir bahwa si penerjemah tidak memiliki kualitas skill menerjemahkan yang baik dan buruk. Lalu yang kedua, bisa saja nanti yang membaca teks tersebut adalah seorang dari perusahaan asing yang ingin melakukan kerjasama atau meninjau proyek-proyek yang ada di negara kita. Untuk itu, dalam menerjemahkan perlu dilakukan sebuah penerjemahan yang runtut dan tidak menimbulkan makna yang dapat membuat pembaca menjadi bingung dalam memahami teks tersebut. Pedoman pemadanan. Sebagai pedoman pemadanan dan pengubahan, kita dapat menggunakan teori dinamika dari Newmar. Seperti yang dapat kalian lihat, di dinamika yang terletak paling atas adalah third atau kebenaran permasalahan atau subject matter. Di sini maksudnya
Penerjemah hendaknya mempertahankan makna referensial dalam menerjemah. Artinya, jika penerjemah melakukan penerjemahan dan tidak membuat bergeser, maka kesepadaannya masih dapat diterima. Sedangkan pergeseran atau perubahan yang terdapat dalam kaidah bahasa, yaitu nomor 2 nanti dinamika, tidak bergeser dan tidak membuat bergeser, maka itu juga masih dapat bisa diterima. Contohnya dalam pergeseran bentuk kata, frase atau kalimat. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada tiga campur tangan penerjemah yang tidak dapat dihindari. Yang pertama adalah human translation, bukanlah machine translation. Yang kedua, bahasa bukanlah jaket pengaman bagi penggunanya yang hanya menggunakan satu bentuk. Yang ketiga, penerjemah memiliki keunikan yang mempengaruhinya sewaktu ia melakukan proses penerjemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesepadanaan bukanlah kesamaan. Menurut Holmes 1970, kesepadanaan lebih banyak dilihat sebagai tuntunan kesamaan. Persoalan kesepadanaan sebenarnya lebih banyak diperdebatkan dalam kaitannya dengan penerjemahan karya sastra seperti puisi. Kesepadanaan dalam kegiatan penerjemahan zaman sekarang itu lebih dikaitkan dengan fungsi teks dan bagaimana metode penerjemahannya itu sendiri. Dalam mengukur kesepadanaan, kita sebenarnya menggunakan ukuran menyeluruh seperti perubahan apa yang sifatnya lokal, yakni menyangkut kalimat, frase, dan juga fungsi dari kalimat yang lebih kata yang fungsinya terlihat lebih tinggi dari kata sebelumnya. Misalnya, teks yang dapat memberikan informasi seperti contohnya itu karya ilmiah yang dimana kesepadanaannya itu terlihat dari fungsinya itu sendiri. Okay guys, I think that's enough about our topic and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.